Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada."
Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita. Dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan
mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun, dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambah hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari, Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan? Yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini, kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi
COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima
terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Kami percaya ada dalam keadaan sehat dan Tuhan menyertai setiap kita. Mari bersama-sama kita satukan hati kita saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu bagi setiap kami. Siapa kami dimanapun kami berada, ada dalam kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna membuat kami ada dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapa yang baik, kami mau merasakan kasih-Mu lewat ibadah yang akan kami lakukan sebentar. Tuhan, biar hadirat-Mu memberikan kami kekuatan. Biar hadirat-Mu dapat memberikan penghiburan kepada setiap kami. Dan kami percaya lewat firman disampaikan, Tuhan berbicara bagi setiap kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuliakan, meninggikan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama angkat suara, angkat pujian ini kata. Bapakku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau Cahaya bagiku. Kau kuatkan Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau beserta kami ya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau buatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau besertaku Tuhan. Oh, besar setiamu bagi kami. Kami percaya, kami percaya. Thank you Lord, thank you Lord. Hosana bagimu, haleluya. Korabashandana lamu, kau sumber kekuatan. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku berterima kasih buat karyamu. Kasih setiamu Tuhan bagi kami. Oh, tak terganti dengan apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabu Shandara Batakara Laba. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Oh Rabba Shandara Labatakara Labarabana. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, yeah, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, yes Lord, I worship you. Oh, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, everybody sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart. Healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, Lord, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Angkat tanganmu, nyatakan. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, That is who you are. once again, oh, waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. Sing it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. We believe in you. We believe in you. Oh, yeah. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, Even you when I never don't stop see it. working. Even when I don't see it, you working. Come on. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, Once you again, never stop oh. working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. That is who you never are. stop. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
Kami terlalu percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami yakin buat semua perbuatan-Mu untuk setiap kami. Engkau Allah yang hidup bersama dengan kami ya Tuhan. Kami memuji Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat hari ini. Bapa, sebentar firman-Mu mau disampaikan. Biar firman dapat bertumbuh baik dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat masa-masa indah dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan kami. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Merupakan anugerah dan kebaikan Tuhan kalau pada hari ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tahu Tuhan yang baik selalu senantiasa menyertai kita semua. Pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang dua kata, yaitu fear and faith. Dua kata ini, takut dan iman, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita dalam keseharian kita. Ini merupakan hal yang sangat umum dan seringkali ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-35. Di sini dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, ada hal yang menarik kalau kita melihat ke dalam perikop-perikop sebelumnya. Yesus banyak mengajar melalui perumpamaan kepada orang banyak. Nah, ketika Yesus selesai mengajar kepada orang banyak, maka tiba saatnya bagi Yesus secara khusus mau membawa para muridnya untuk menepi sejenak dari keramaian orang-orang banyak yang sudah mendengarkan ajaran Yesus. Makanya di bagian teks ini secara khusus sebenarnya ketika Yesus bertolak untuk menyeberang, itu sama artinya Yesus membawa para muridnya untuk menjauh daripada orang banyak, supaya Yesus bisa dengan leluasa untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka. Nah, di bagian teks ini ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, karena ketika Yesus bertolak ke seberang, dia mengajak murid-muridnya, tetapi bukan hanya mereka di dalam perahu. Bukan hanya satu-satunya perahu mereka yang ada pada saat itu. Tetapi kita juga perhatikan di dalam teks ini dikatakan juga ada perahu-perahu yang lainnya. Nah, yang menarik di bagian ini adalah Yesus satu perahu bersama dengan para muridnya. Dan di samping perahu Yesus tentunya ada perahu-perahu yang lain. Nah, saya membaca di bagian ini dalam satu literatur bahkan dikatakan bahwa pada saat itu diperkirakan ada kurang lebih 300 perahu di sekitar perahu Yesus bersama dengan para muridnya. Jadi kita bisa membayangkan pada saat itu begitu ramainya perahu-perahu yang ada di sekitar perahunya Yesus bersama dengan para muridnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika di bagian ini Yesus dengan para muridnya berada di dalam satu perahu. Suasana begitu tenang, nyaman, terkesan tidak ada persoalan, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi menarik ketika kita membaca di bagian ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-37, di sini dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya bisa membayangkan pada saat itu dalam kondisi yang tenang, tidak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi satu kondisi, satu keadaan yang sangat tidak enak, bahkan keadaan yang sangat menakutkan, yang boleh dialami oleh para murid yang ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan pada saat itu ada di sini dikatakan ada taufan, bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan ini
Taufan ini merupakan seperti angin sakal atau hurricane. Berarti kita bisa membayangkan ini angin yang cukup besar sekali yang terjadi pada saat itu. Nah, bukan hanya angin besar yang terjadi pada saat itu, tetapi kita juga melihat ternyata di dalam ayat yang ke-37 dikatakan ada ombak juga yang menyertai. Jadi kita bisa merasakan, bisa membayangkan kondisi yang ada pada saat itu. Selain ada angin sakal atau hurricane yang besar, yang menimpa perahu daripada murid-murid Yesus bersama Yesus di dalamnya, tetapi juga kita bisa melihat ternyata ada ombak besar juga yang menimpa mereka. Jadi ada dua hal peristiwa alam yang begitu besar yang menimpa kepada para murid yang ada seperahu bersama dengan Yesus. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi ada ombak yang besar, kemudian juga ada angin taufan yang demikian hebat, maka tidak heran di sini dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ketika dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air, maka kita bisa membayangkan akibat yang terburuk adalah perahu itu akan tenggelam. Jadi saya mau membawa Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke dalam situasi yang ada pada saat itu. Dalam kondisi yang tenang, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak pernah membayangkan akan terjadi hal yang tidak atau hal yang sangat mengerikan yang akan menimpa mereka. Dan tiba-tiba itu terjadi dalam waktu yang sekejap. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika peristiwa itu terjadi, di dalam ayat yang ke-38 ada kondisi yang sangat bertolak belakang. Jadi ada situasi alam yang sedang mengamuk, tetapi di dalam ayat yang ke-38 di situ ditunjukkan justru ada situasi yang begitu tenang yang diperlihatkan melalui pribadi Yesus ketika di dalam perahu yang sedang penuh dengan air dan akan karam. Nah, saya akan tunjukkan di dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, situasi yang sangat menggoncangkan pada saat itu di dalam perahu yang ditumpangi Yesus dengan para muridnya, ternyata Yesus tidur dengan sangat nyenyak. Nah, kita tidak akan berpikir terlalu panjang mengapa Yesus bisa sedemikian rupa, seolah-olah tidak terganggu dengan situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, saya ketika membaca dari satu buku komentari, di situ dikatakan kenapa Yesus tidur terlelap dan seolah-olah tidak terganggu, bahkan benar-benar tidak terganggu dengan kondisi yang ada. Di situ dikatakan bahwa Yesus sudah capek. Secara fisik Yesus sudah capek, sehingga dia betul-betul mengalami rest, mengalami istirahat yang deep, yang sangat dalam, sehingga dia tidak bisa merasakan atau bahkan tidak terganggu dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, tetapi di sisi yang lain saya juga membaca di bagian komentar yang lain mengatakan Yesus ketika tertidur dengan nyenyak dalam kondisi yang sangat luar biasa hebat yang menimpa daripada perahu Yesus bersama dengan para muridnya, justru di situ dikatakan inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, sehingga dia tidak akan terganggu dengan kondisi yang begitu mengerikan yang terjadi pada saat itu. Nah, saya tidak akan mempersoalkan apakah Yesus pada saat itu sedang istirahat yang begitu dalam, yang begitu deep, sehingga tidak terganggu dengan kondisi yang ada, atau juga berbicara tentang hal yang lainnya. Tetapi saya lebih tertarik daripada sikap para murid ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman, situasi yang sangat mengerikan. Nah, dari sinilah kita akan belajar dari apa yang ditunjukkan dari sikap para murid. Disitulah kita akan tahu seperti apa para murid pada saat itu menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Nah, di dalam ayat yang sama juga di sini dikatakan, di dalam ayat 37b di sini dikatakan, maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dalam ketakutan yang dialami oleh para murid, mereka takut. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa perahu yang mereka tumpangi bersama Yesus sebentar lagi akan tenggelam atau akan karam, dan mereka pada akhirnya akan mati semua. Itu sebabnya ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus tertidur lelap,
Maka di bagian ini mereka ketika membangunkan sebenarnya bukan membangunkan dengan cara yang halus, tetapi ketika mereka membangunkan adalah mereka lebih kepada menghardik, menegur sekaligus mengkritik Yesus yang seolah-olah tidak peduli dengan keadaan mereka yang hampir tenggelam oleh karena adanya bahaya yang mengancam mereka. Jadi seolah-olah mereka mau mengatakan, "Guru, kita ini lagi dalam kondisi sangat luar biasa membutuhkan pertolongan. Kami semua akan tenggelam. Kami mengalami rasa takut yang sangat hebat. Dan kami tidak bisa mengendalikan situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Dan kami sangat membutuhkan pertolongan daripada Yesus sebagai guru mereka." Tetapi yang menarik justru Yesus seolah-olah tidak tahu, bahkan tidak merasakan kepanikan dan rasa takut yang dialami oleh para murid. Sehingga mereka menghardik, menegur, bahkan mengkritik Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ini ketika peristiwa yang begitu hebat terjadi, kita melihat bagaimana sikap para murid menyikapi dari situasi yang mereka sedang alami. Yang ada, yang mereka tunjukkan, sikap yang mereka tunjukkan adalah rasa takut yang sangat besar. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ini merupakan hal yang ironis. Kita tahu bahwa para murid ini ada bersama dengan gurunya, ada bersama dengan Yesus di dalam perahu yang sama. Bahkan kita juga tahu di dalam teks Markus, di dalam pasal-pasal sebelumnya, di situ juga para murid menjadi saksi mata, menyaksikan bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasanya. Bahkan juga mereka melihat bagaimana ketika Yesus mengajar tidak seperti para ahli Taurat, tetapi Yesus mengajar adalah dengan penuh kuasa. Nah, mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi mata secara langsung menyaksikan bagaimana guru mereka adalah guru yang hebat, guru yang luar biasa, guru yang punya kuasa. Tetapi ironisnya, ketika mereka menghadapi situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat luar biasa hebat, hampir membuat mereka tenggelam, justru yang timbul dalam diri mereka itu bukanlah mengingat kembali bahwa guru mereka adalah guru yang luar biasa. Tetapi yang dimunculkan, yang diperbesar pada saat itu adalah justru rasa takut mereka. Yang mereka miliki itu adalah rasa takut yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata rasa takut yang dimiliki oleh para murid pada saat itu tidak hanya pada saat menghadapi situasi ketika angin sakal dan ombak menyerang atau bahkan mulai menimpa kepada perahu yang mereka naiki, tetapi kita juga menyaksikan rasa takut mereka itu pun muncul kembali di dalam ayat yang ke-41. Nah, di sini dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, di bagian ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara, rasa takut yang ditimbulkan oleh para murid adalah ketika para murid menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus bisa meneduhkan angin sakal yang demikian hebat. Atau dengan kata lain, mereka menyaksikan bagaimana Yesus menolong mereka dari ancaman kematian yang akan menimpa mereka. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, rasa takut yang muncul di dalam ayat 41 tentunya berbeda dengan ayat yang ke-38. Kalau di dalam ayat yang ke-38, rasa takut yang ditunjukkan oleh para murid itu disebabkan karena mereka hampir tenggelam oleh karena adanya angin sakal dan ombak
yang masuk ke dalam perahu mereka sehingga air memenuhi perahu mereka. Jadi rasa takut yang ditimbulkan di dalam ayat yang ke-38 itu lebih kepada keadaan atau kondisi yang mereka hadapi. Tetapi di dalam ayat yang ke-41, rasa takut yang muncul di dalam ayat 41 itu lebih kepada rasa kagum mereka kepada guru mereka yang sudah memperlihatkan atau yang sudah mendemonstrasikan untuk bisa menenangkan atau meneduhkan angin saka dan menyelamatkan mereka dari kematian tenggelam dengan kapal yang ada, yang ditumpangi oleh mereka. Bahkan di dalam buku komentar lain yang mengatakan bahwa para murid bukan hanya memiliki rasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh guru mereka, tetapi takut yang dimiliki pada saat itu di dalam ayat 41 itu juga menunjukkan bahwa mereka pada saat itu benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi ini menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa para murid ketika mereka kagum dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, bahkan mereka berada di dalam hadirat Yesus, tetapi juga ada hal yang aneh menurut saya, ada hal yang janggal. Di satu sisi mereka kagum dan mereka berada di dalam hadirat Allah. Tetapi di sisi yang lain kita juga menyaksikan ternyata mereka tidak mengenal pribadi Kristus. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Mereka yang senantiasa berjalan bahkan bareng-bareng melayani bersama dengan Yesus, mereka hanya memandang Yesus sebagai atau sebatas guru yang mengajarkan tentang kebenaran kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi yang punya kuasa untuk bisa mengendalikan keadaan atau bisa mengendalikan badai. Ini sesuatu yang sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Bahkan nanti Bapak Ibu Saudara kalau punya waktu, lihat ya, di dalam Markus pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-45 sampai turunkan ke bawah, ketika mereka juga mengalami situasi yang tidak enak ketika mereka dalam perahu, dan Yesus datang untuk menghampiri mereka, dan Yesus berjalan di atas air, mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara, para murid sudah mengalami mujizat yang begitu hebat. Mereka bukan hanya menjadi saksi mata, tetapi mereka sendiri mengalami pertolongan, bahkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi ini tidak membuka pemahaman mereka, pemikiran mereka untuk bisa mengenali Yesus sebagai pribadi yang bukan hanya sebagai guru atau rabi bagi mereka, tetapi ini adalah pribadi yang berkuasa untuk bisa mengendalikan kondisi, atau dalam konteks ini adalah bisa mengendalikan badai yang akan membuat para murid tenggelam dan mati oleh karenanya. Itu sebabnya hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, melalui sikap yang ditunjukkan oleh para murid, maka kita belajar bahwa kita seringkali tanpa kita sadari, kita semua adalah orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidup kita. Tetapi seringkali yang diperbesar ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, apalagi seperti situasi sekarang ini, maka yang muncul adalah, yang diperbesar adalah rasa takut kita ketimbang iman kita. Nah, kita bisa belajar dari para murid. Apakah dengan kita memperbesar rasa takut akan menyelesaikan persoalan atau pergumulan hidup yang sedang kita hadapi atau yang sedang ada di depan mata kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari para murid, kita diajar untuk tidak memperbesar rasa takut kita ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak baik, atau kepada pergumulan yang begitu hebat, atau kita sedang menghadapi badai yang sangat luar biasa yang ada di depan mata kita. Jadi kita diajarkan melalui sikap para murid untuk tidak memperbesar rasa takut. Nah kalau kita diajar melalui para murid untuk tidak memperbesar rasa takut, kemudian apa yang harus kita miliki
supaya kita tidak memperbesar rasa takut kita ketika kita menghadapi pergumulan atau badai hidup yang sedang menimpa kita dan yang sedang ada di depan mata kita. Nah, kita akan melihat kepada bagian yang kedua, yaitu bukan lagi berbicara tentang fear atau takut, tetapi berbicara tentang faith. Nah, ketika berbicara tentang faith atau iman, ini tidak ditunjukkan melalui sikap para murid ketika mereka menghadapi badai yang sedang menimpa mereka. Tetapi justru ini diperlihatkan atau inilah yang diajarkan Yesus kepada para murid supaya mereka memiliki iman pada saat menghadapi badai yang ada di hadapan mereka. Saya akan tunjukkan di dalam ayat yang ke-39, di sini dikatakan, Yesus pun bangkit menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, saya kembali lagi kepada bagian ini ketika para murid menghardik. Jadi ketika para murid membangunkan Yesus sebenarnya tidak dengan cara yang baik ya, tetapi lebih kepada menghardik, lebih kepada mengkritik Yesus. Nah, justru Yesus tidak memberikan jawaban secara verbal, tetapi Yesus tunjukkan melalui perbuatannya di dalam memberikan pertolongan kepada para murid, karena inilah yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu, yaitu mendapatkan pertolongan daripada Yesus sebagai guru mereka. Nah, ketika Yesus dengan kuasanya, dia tunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang bisa mengendalikan keadaan. Dalam bagian ini, dalam konteks ini, Yesus mengendalikan angin saka yang menimpa perahu daripada para murid. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus meneduhkan angin sakal yang menimpa para murid pada saat itu, ini juga adalah sebenarnya sama kata yang digunakan ketika Yesus menghardik kuasa gelap atau roh setan yang merasuki seseorang yang ada di bait Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan Yesus ini merupakan satu pelajaran yang berharga bagi para murid, bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas kondisi atau atas keadaan. Dalam hal ini adalah atas badai yang sedang menimpa mereka. Dan saya akan tunjukkan di dalam ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi Yesus langsung balik bertanya kepada para murid. Setelah dia memberikan pertolongan kepada para murid, Yesus langsung bertanya balik kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu takut?" dan kemudian tidak berhenti sampai di situ, juga Yesus katakan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi Yesus mau mengatakan kepada para murid, karena kamu mengalami ketakutan, sekalipun kamu satu perahu dengan aku, dan kamu tahu bahwa aku ini adalah pribadi yang berkuasa, tetapi kamu tidak punya cukup iman untuk bisa mengimani tentang hal tersebut. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, "Hai kamu yang kurang iman." Bahkan dikatakan, "Hai kamu yang memiliki iman yang kecil." Nah, iman di dalam konteks ini adalah berbicara tentang atau memiliki arti adalah percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang berkuasa untuk mengendalikan keadaan, atau dalam konteks ini adalah mengendalikan badai yang menimpa para murid. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang menarik yang Yesus ajarkan kepada para murid untuk bisa mereka menghilangkan atau mengecilkan rasa takut mereka, yang dibutuhkan adalah iman.
Iman yang seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkecil rasa takut ketika menghadapi badai kehidupan? Yaitu iman yang berbicara tentang percaya kepada Kristus yang memiliki kuasa untuk bisa mengendalikan kondisi atau keadaan kita. Nah, iman seperti inilah yang dibutuhkan oleh kita pada saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperbesar iman kita, maka dengan sendirinya itu akan memperkecil rasa takut kita ketika kita menghadapi badai atau pergumulan hidup. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu memang tidak mudah untuk mempraktekkan bagian ini. Tetapi paling tidak kita sudah punya senjata yang hebat untuk kita bisa bersama-sama memerangi rasa takut kita, memperkecil rasa takut kita ketika kita menghadapi badai kehidupan atau pergumulan yang ada di depan mata kita, adalah ketika kita memperbesar iman kita. Nah, pada saat kita memperbesar iman kita, maka dengan sendirinya rasa takut itu akan menjadi kecil. Nah, sebagai ayat penutup saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai kekuatan bagi kita semua adalah di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara supaya kita semua yang sudah mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadi orang-orang yang kuat, bahkan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, sudah diberkati ya firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara pasti diberkati. Saudara harus terus bangun hubunganmu kepada Kristus, tetap beriman, tetap percaya dalam situasi kondisi apapun yang kita sedang hadapi hari ini. Kristuslah jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, ibadah secara online telah selesai. Saya mengajak saudara, mari kita berdoa bersama-sama dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Mari tundukkan kepalamu, saya mau berdoa untuk saudara semua. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, ibadah kami sudah selesai. Hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan memberkati hidup mereka. Yang sakit Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan mari biarlah Kau memberikan kelegaan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau datang untuk kami dan Engkau datang untuk memberikan kehidupan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa, kami mau menyelesaikan ibadah kami dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, dan biarlah berkat daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, pelindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara, dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara, tetap kuat, tetap sehat, dan dimanapun saudara berada, percayalah Kristus selalu menyertai saudara. Selamat hari Minggu.